Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, pastinya baik ya. Di sini kita akan belajar bersama mengenai tentang interaksi sosial bersama dengan Kak Indah Lestari. Sebelumnya udah tahu apa belum apa itu interaksi sosial? Kalau belum, nanti kita akan bahas dalam materi kali ini. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu dengan individu dan juga individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kalau individu saja belum bisa dikatakan dengan interaksi sosial karena tidak ada hubungan timbal balik antara keduanya. Bisa dikatakan dengan interaksi sosial itu individu dengan individu. Seperti contoh yang pertama, itu ada dua orang yang saling berjabat tangan, itu menandakan interaksi tentang perkenalan dengan simbol jabat tangan. Untuk contoh yang kedua, itu individu dengan kelompok, di mana seorang guru sedang berinteraksi dengan siswanya. Berarti guru itu sebagai individu dan siswa itu sebagai kelompok. Untuk contoh yang ketiga, itu ada anak-anak yang sedang belajar kelompok, di mana ada dua orang perempuan yang sedang berdiskusi dan ada dua orang laki-laki yang sedang mendengarkan. Berarti itu termasuk interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sendiri memiliki syarat. Yang pertama ada kontak sosial. Kontak sosial adalah aksi seseorang yang mendapat reaksi dari orang lain. Jadi ketika dua orang yang sedang berinteraksi, itu yang satu memberikan aksi dan yang satunya lagi memberikan reaksi. Jadi keduanya itu adanya hubungan timbal balik, di mana hubungan timbal balik itu terjadinya sebuah komunikasi. Yang satu sebagai komunikator dan di dalamnya mengandung pesan, media, serta respon. Karakteristik interaksi sosial. Di dalam interaksi sosial itu juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, pelakunya itu lebih dari satu orang. Jika pelaku hanya satu orang, itu belum bisa dikatakan dengan interaksi sosial karena tidak ada hubungan timbal balik antara keduanya atau aksi reaksi terhadap lawan yang diajak berinteraksi. Nah, yang kedua itu ada dimensi waktu. Setiap interaksi sosial itu pasti terikat dengan dimensi waktu yang sedang dilakukan saat berinteraksi. Yang ketiga itu memiliki tujuan tertentu. Contohnya, si guru sedang berinteraksi dengan siswanya, di mana tujuannya itu adalah keduanya ingin belajar bersama-sama. Yang keempat, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol. Setiap interaksi yang dilakukan oleh setiap orang yang lebih dari satu orang itu simbolnya berbeda-beda. Misal, saat kita berinteraksi dengan teman kita yang baru kenal, itu kan kita kenalan terlebih dahulu dengan simbol berjabat tangan. Bentuk interaksi sosial itu ada dua, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif sendiri itu proses interaksi sosial yang menuju persatuan, seperti gambar. Dan disosiatif sendiri itu proses sosial menuju perpecahan. Bentuk-bentuk asosiatif ada 4. Yang pertama, kerjasama. Kerjasama sendiri itu dibagi menjadi 4. 1. Koalisi. Koalisi sendiri itu kerjasama antara dua organisasi politik atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bergabung jadi satu. Untuk yang kedua, kooptasi. Kooptasi itu bentuk kerjasama yang dilakukan
tawar-menawar. Tawar-menawar atau bargaining yaitu bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua pihak atau lebih. Dan yang keempat, patungan atau joint venture, bentuk kerjasama dua badan usaha atau lebih untuk meraih keuntungan dalam bidang ekonomi. Kerjasama sendiri itu bentuk usaha bersama dan memiliki tujuan bersama. Untuk bentuk asosiatif yang kedua itu ada akomodasi. Apa itu akomodasi? Akomodasi yaitu kedua belah pihak saling menyesuaikan demi tercapainya keseimbangan. Bentuk akomodasi itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada kompromi. Kompromi itu bentuk persetujuan dengan jalan damai untuk saling mengurangi tuntutan. Yang kedua ada toleransi. Itu sebagai suatu sikap yang menghargai perbedaan dalam masyarakat. Yang ketiga ada arbitrasi, suatu usaha penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Yang keempat ada mediasi. Mediasi merupakan suatu proses pengikut sertaan pihak ketiga sebagai penasihat. Itu sifatnya netral dalam penyelesaian suatu perselisihan. Yang kelima ada koersi, bentuk akomodasi yang dilaksanakan menggunakan tekanan atau pemaksaan sehingga salah satu pihak berada dalam keadaan lebih lemah dibandingkan pihak lawan. Yang keenam ada konsiliasi, merupakan suatu usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan melalui lembaga sosial. Melalui lembaga sosial itu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Yang ketujuh ada adjudikasi, penyelesaian konflik atau perselisihan di pengadilan, berarti lewatnya lewat meja hijau. Bentuk asosiatif yang ketiga itu ada akulturasi. Apa itu akulturasi? Merupakan bentuk percampuran kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan lama. Yang keempat, asimilasi, peleburan kebudayaan yang melahirkan kebudayaan tunggal. Bentuk-bentuk disosiatif itu ada persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan sendiri merupakan suatu perjuangan untuk mencapai tujuan. Contohnya ada lomba tarik tambang. Kedua belah pihak yang ikut lomba itu berjuang untuk meraih juara. Sedangkan yang kontravensi merupakan proses sosial, ditandai dengan perasaan tidak suka, baik kebencian atau keraguan. Contohnya itu pada gambar dalam satu forum, ada satu orang yang tidak suka terhadap pendapat dari teman dalam satu forum itu tersebut. Yang ketiga ada pertentangan, menentang pihak lawan. Contohnya itu pada debat pilkada. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada imitasi, empati, motivasi, identifikasi, simpati, dan sugesti. Imitasi sendiri itu contohnya ada dua orang cowok yang sama, mulai dari gaya rambut, kacamata, baju, bahkan gaya fashion style dalam dirinya itu sama dengan temannya. Jadi imitasi sendiri itu merupakan tindakan meniru orang lain. Contohnya seperti gambar. Yang kedua ada empati. Empati itu bentuk suatu simpati yang mendalam. Itu contohnya ada seorang pemuda yang merasa kasihan terhadap nenek-nenek
Jadi nenek-nenek itu dikasih sumbangan. Yang ketiga ada motivasi suatu bentuk dorongan untuk bangkit. Contohnya sukses di usia muda. Yang keempat ada identifikasi, bentuk meniru secara keseluruhan. Itu ada berbagai bentuk kebudayaan dari berbagai wilayah, itu kebudayaannya sama, jadi itu meniru secara keseluruhan. Yang membedakan hanya wilayahnya saja. Yang kelima ada simpati. Di dalam contoh tersebut ada dua orang cewek bahwa dirinya itu merasa seolah-olah dalam keadaan orang lain. Itu temannya sedang menangis, sedangkan yang satunya berusaha untuk menenangkan. Jadi sifat yang ada di dalam dirinya itu merasa seolah-olah ikut dalam situasi tersebut. Yang keenam ada sugesti, bentuk nasihat yang diberikan orang lain langsung diterima tanpa berpikir rasional. Jadi setiap ada nasihat dari orang lain itu langsung diterima. Di dalam interaksi sosial sendiri itu memiliki sifat. Itu ada kira-kira ada 5 sifat. Yang pertama resiprokal. Di dalam interaksi sosial sendiri itu sifat resiprokal merupakan hubungan timbal balik yang membutuhkan aksi reaksi. Apabila suatu interaksi tidak mengalami aksi reaksi, maka tidak bisa dikatakan dengan interaksi sosial. Yang kedua, berulang terus, tidak direncanakan. Contoh, menyapa teman dari kelas lain saat bertemu di kantin. Itu bisa terjadi secara menerus. Mungkin hari ini ketemu, besok juga bisa ketemu, atau besoknya lagi juga bisa ketemu. Yang ketiga, ada aksidental, tidak direncanakan. Contohnya ketika seseorang memperkenalkan diri dengan orang lain, misal ketemu di jalan, mungkin ada musibah dibantu, terus gak kenal itu yang membantu siapa, akhirnya terjadi perkenalan antara keduanya. Yang keempat, teratur, tidak direncanakan namun umum. Contoh, tiap hari menyapa teman dan guru di sekolah. Itu termasuk sifat interaksi sosial yang secara teratur. Yang kelima, karena aturan oleh kebiasaan atau peraturan. Jadi karena keterikatan sebuah aturan, maka itu termasuk sebuah interaksi sosial. Contohnya tiap pukul 12 siang karyawan tahu saatnya makan siang. Keteraturan dan tertib sosial ada 4. Yang pertama order, yang kedua keajakan, ketiga pola, dan keempat tertib sosial. Apa itu order? Order itu sendiri tatanan nilai dan norma yang dipatuhi oleh warga masyarakat. Sedangkan keajakan merupakan segala sesuatu baik telah, sedang, dan akan dilaksanakan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Untuk pola sendiri merupakan pencerminan dari keajakan yang telah diterima oleh semua pihak. Jadi ketika sudah ada peraturan itu hingga membentuk suatu kebiasaan yang menjadi keajakan itu menjadi sebuah pola diterima oleh masyarakat hingga mengakibatkan tertib sosial. Tertib sosial sendiri itu merupakan anggota masyarakat yang berperilaku sesuai dengan status dan peran dalam masyarakat.
Nah, semua interaksi sosial akan berjalan secara teratur dan baik. Itu dapat terwujud apabila norma penegak hukum dan kesadaran masyarakat diterapkan pada diri masyarakat itu sendiri.